Pemerintah menurunkan status PPKM DKI Jakarta dari level 2 ke level 1. Adapun sektor non-esensial daerah dengan PPKM level 1 dapat melaksanakan kegiatan bekerja dari kantor maksimal 75%. Namun pegawai yang masuk wajib telah divaksin COVID-19 dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Pemerintah menurunkan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM DKI Jakarta dari level 2 ke level 1. Penurunan status PPKM tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, 2, dan 1 di wilayah Jawa dan Bali yang berlaku mulai 2 hingga 15 November 2021. Berdasarkan aturan tersebut, sektor non-esensial daerah dengan PPKM level 1 dapat melaksanakan kegiatan bekerja dari kantor atau work from office maksimal 75%. Namun pegawai yang masuk kantor wajib memperoleh vaksin COVID-19 dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sementara itu, perusahaan esensial untuk sektor keuangan dan perbankan yang meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan dapat melaksanakan kegiatan bekerja dari kantor maksimal 100%. Dua pelonggaran ini berlaku untuk staf yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Sedangkan untuk pelayanan administrasi, kapasitas maksimal staf adalah 75%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, berikut ini akan kami update kepada Anda infografik ya terkait dengan protokol kesehatan di perkantoran itu seperti apa. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, seperti yang Anda bisa saksikan ini adalah protokol kesehatan di perkantoran. Ya, ini disiplin memakai masker. Jadi ini wajib kita untuk tetap terus menggunakan masker karena ini untuk menciptakan juga kondisi yang memberikan rasa aman dan nyaman tentunya ya bagi para pekerja di perkantoran. Jadi dilarang juga sejauh ini untuk tidak membiasakan berjabat tangan. Jadi membiasakan untuk tidak berjabat tangan terlebih dahulu untuk sementara waktu ya. Sampai benar-benar COVID hilang dari bumi Indonesia. Selanjutnya, dari sisi protokol kesehatan di perkantoran adalah segera cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kemudian juga rajin mengukur suhu tubuh kita. Kemudian gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan lift. Kemudian juga menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi. Ya, ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya sudah diatur biasanya oleh pihak manajemen kantor, begitu tinggal kita terus mengupayakannya dan terus melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ada dan sebelumnya sudah diterapkan oleh kita pekerja di perkantoran. Kemudian apa lagi? Jaga jarak aman sejauh kurang lebih 1,5 sampai dengan 2 meter ya dengan rekan kerja. Kemudian membersihkan meja atau area kerja dengan disinfektan. Kemudian tidak sering menyentuh fasilitas ataupun peralatan yang dipakai bersama. Ya, mungkin itu bisa telepon, kemudian printer dan juga komputer. Selanjutnya usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita yang menarik kali ini kita sudah tersambung melalui line telepon ya bersama dengan Bapak Sony B. Harmadi. Beliau adalah Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Halo, selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi Mas Pra. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita membahas lebih jauh ini penerapan protokol kesehatan yang diusahakan jangan kendor ya. Meskipun level 1 sudah berlaku di DKI Jakarta dan level 2 di sejumlah daerah lainnya. Tapi sebelum membahas lebih jauh Pak Sony, mungkin bisa diupdate dulu nih bagaimana dengan kondisi COVID-19 di Indonesia saat ini. Ya Mas Pra, kita sangat bersyukur bahwa kondisi kita terus membaik ya. Sejak 15 Oktober 2021 sampai dengan hari ini, kita kasus terkonfirmasi positif harian konsisten di bawah 1.000 kasus, di bawah 1.000 kasus per hari. Lalu kemudian kasus aktif kita per kemarin itu sekitar 11.629.
dari 11.629 itu kita bisa hitung persentase kasus aktif di Indonesia 0,27% dari total kasus. Ya, ini jauh di bawah rata-rata global, di mana rata-rata global itu kasus aktif dunia sekarang sekitar 7,3%. Ya, jadi kita jauh lebih baik. Nah, lalu kemudian kita lihat jumlah vaksinasi. Orang yang sudah divaksin di Indonesia sekitar 195 juta orang, di mana 74,8 juta orang itu divaksin lengkap, ya. Sedangkan 120,8 juta orang divaksin satu kali. Lalu kemudian kemampuan vaksinasi kita sangat baik, karena seperti kemarin dalam satu hari lebih dari 1,5 juta orang divaksin. Kita pernah mencapai kondisi terbaik sekitar 2,2 juta orang divaksin hanya dalam satu hari. Lalu juga kemampuan testing kita sangat baik. Kemarin dalam satu hari itu 175.424 orang dites dalam satu hari. Nah, itu jauh melampaui standar WHO, di mana 58.000 diantaranya adalah tes PCR. Positivity rate kita terus turun, ya, di angka di bawah 1%. Dan ini sangat baik. Kemampuan tracing kita naik. Waktu Agustus itu baru cuma 1 orang terkonfirmasi positif, itu hanya 2-3 orang yang bisa dilacak, sekarang sudah sekitar 13 orang. Bed occupancy rate kita sekarang 3,74%, dan ini sangat baik, ya. Nah, cuma positivity rate kita yang masih di atas 1% itu di Papua dan Nusa Tenggara. Jadi memang itu yang menjadi PR. Tetapi overall kondisi penanganan COVID-19 kita sangat baik, dan kepatuhan protokol kesehatan masyarakat juga sangat baik. Tapi jangan sampai abai, karena banyak negara yang sudah melandai kondisinya membaik, tiba-tiba melonjak kembali karena pengabaian terhadap protokol kesehatan. Gitu, Mas Pak. Baik, tapi kalau kita lihat memang dari sisi tadi Pak, kepedulian, kemudian bagaimana budaya masyarakat Indonesia saat ini dalam menerapkan protokol kesehatannya, menurut Anda ini bagaimana kondisinya saat ini? Apakah memang sudah sesuai dengan harapan pemerintah, dalam artian dari tingkat kedisiplinannya sudah mulai terbentuk? Ya, betul, sudah. Artinya di masyarakat Indonesia itu sudah terbiasa membawa masker, memiliki masker, menyediakan masker, dan memakai masker. Ya, bahkan persentasenya itu sudah di atas 90%. Tetapi yang masih menjadi PR kita adalah konsistensi dan kedisiplinan. Jadi ingat bahwa 1 menit saja kita lengah melepas masker, itu bisa terjadi penularan. Varian Delta itu hanya butuh waktu sekitar 15 detik untuk menular. Nah, kalau kita patuh selama 23 jam 59 menit, tapi 1 menit itu kemudian kita abai, ya, ngobrol dengan teman, dengan membuka masker, dan seterusnya, itu berpotensi menimbulkan penularan. Oleh karenanya, yang sekarang kita dorong bukan hanya kuantitas tentang pemakaian masker, tetapi juga kualitas di dalam pemakaian masker itu sendiri, Mas Pras. Itu menjadi PR. Yang agak stagnan itu memang kepatuhan untuk menjaga jarak. Karena dengan peningkatan aktivitas, terjadi peningkatan mobilitas, orang menjadi lebih sulit untuk menjaga jarak. Sehingga kepatuhan menjaga jarak itu tidak turun, tetapi stagnan. Itu dia. Baik. Pak Sony, ini kita tahu dengan penerapan level 1 di DKI Jakarta, level 2 di sejumlah daerah lainnya, di mana work from office sudah mulai bisa diberlakukan hingga 75%. Nah, ini apa yang perlu diwaspadai? Mengingat kadang-kadang karena kita ketemu teman lama yang dengan perbedaan WFH, WFO itu akhirnya takutnya ada abai terhadap protokol kesehatan dengan penggunaan masker, jaga jaraknya ini, Pak Sony. Ya, jadi begini. Pemerintah memperbolehkan bukan mewajibkan, ya. Artinya dapat diterapkan misalkan di perkantoran sebesar 75% untuk WFO, ya, untuk sektor non esensial. Nah, itu dimaknai bahwa setiap institusi harus melakukan self assessment, penilaian terhadap dirinya sendiri.
Karena kalau tidak memungkinkan untuk melaksanakan protokol kesehatan tentu berbahaya, ya. Intinya bahwa aktivitas sekarang sudah mulai dibuka, diperbolehkan, dilonggarkan, tetapi dengan syarat protokol kesehatan yang ketat. Karena kita tahu konsekuensi dari pembukaan aktivitas tadi terjadi potensi peningkatan risiko. Oleh karenanya setiap kantor misalkan dia harus bisa menilai dirinya sendiri apakah kantornya memungkinkan untuk menerapkan protokol kesehatan jaga jarak 1,5 meter sampai 2 meter. Kan kantor di Jakarta, kantor di kota-kota besar itu banyak juga yang sempit kantornya, ya, office space-nya kecil, sehingga kemungkinan untuk menjaga jarak menjadi lebih sulit. Jangankan cipika-cipiki gitu, kalau nggak bisa jaga jarak aja itu berisiko untuk terjadi transmisi atau penularan. Makanya itu juga berbahaya. Dan kalau misalkan office space-nya itu memungkinkan untuk 75% katakan masuk kerja sektor non esensial, juga tetap protokol kesehatannya harus dilaksanakan, tidak boleh bersentuhan secara fisik. Ya, orang sama lift aja kita sekarang pakai touchless kan, sensor, jadi nggak harus menjat apalagi sama temen gitu loh, ya kan? Jadi semua harus memahami bahwa satu hal, kita masih pandemi, belum berakhir pandeminya. Makanya pemerintah masih menerapkan PPKM kan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Masih ada batasan-batasan, terutama yang membatasi apa? Harus mematuhi protokol kesehatan. Itu pembatasannya, gitu kira-kira. Baik, lantas sejauh mana juga nih sosialisasi seperti yang sudah Anda sampaikan begitu Pak Sony, sehingga paling tidak ini bisa terdeliver untuk para manajemen begitu di perkantoran-perkantoran yang berada di wilayah DKI Jakarta. Apabila memang tidak sesuai dengan penerapan 75%, berarti mereka masih bisa menerapkan pola WFH juga berarti dong Pak? Ya betul, jadi yang pertama adalah kami sudah menerbitkan buku panduan implementasi atau pelaksanaan protokol kesehatan. Jadi di buku itu silakan bisa diunduh atau follow Instagram kami @Satgas Perubahan Perilaku. Di situ ada buku ya menjelaskan bagaimana protokol kesehatan, salah satunya di perkantoran ya. Terus di tempat wisata, ketika sedang akan melakukan pertunjukan, konser dan seterusnya, itu ada semua tentang protokol kesehatan, termasuk di pusat perbelanjaan, di pasar tradisional dan seterusnya. Nah, yang kedua, setiap kali kita akan menerapkan PPKM leveling, itu pasti ada rapat koordinasi dengan Satgas daerah. Jadi Satgas daerah mengetahui bahwa dirinya akan berada di level PPKM yang mana di minggu berikutnya. Sehingga mereka bersiap-siap dan harus mensosialisasikan. Menurut kami sih dengan kondisi kita sudah hampir 2 tahun pandemi, masyarakat sudah tahu ya tentang pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Yang menjadi permasalahan adalah beberapa titik lengah. Oleh karenanya titik lengah itu kami sosialisasikan terus. Misalnya saat makan, saat berada di lift, saat berada di ruang kerja, itu titik lengah itu semua kami jelaskan sehingga orang tahu risikonya ya dan tidak abai. Nah, kemudian juga kami meminta setiap institusi itu ada satgas. Jadi satgas institusi namanya. Satgas institusi ini tugasnya adalah melakukan sosialisasi terus-menerus berdasarkan informasi yang sudah kami bagi. Terus kemudian mereka juga menerapkan atau melaksanakan penegakan protokol kesehatan. Terus juga sosialisasi itu dalam bentuk banner, pamflet, leaflet, ya. Kemudian poster-poster. Ingat pakai masker, ingat ini berbahaya, kita masih pandemi dan seterusnya. Sehingga itu menjadi pengingat, ya, jadi reminder bagi semua orang yang berada di institusi tersebut. Mudah-mudahan itu bisa sangat membantu, termasuk oleh IDX channel ini kan dibantu dengan melakukan sosialisasi. Baik, tapi dari sisi aturan yang diterapkan begitu, adakah yang mengatur misalnya batasan ruangan sekian, kemudian kapasitas pekerjanya harus sebanyak itu misalnya Pak? Adakah sampai sedetail itu atau memang kita menyerahkan kepada pihak manajemen saja? Yang penting bagaimana pola penerapan dari protokol kesehatan, menjaga jarak, kemudian pemakaian masker, dan juga tidak saling berjabat tangan untuk sementara ini, itu yang ditekankan, Pak Sony. Iya betul, jadi gini, intinya kan ada protokol kesehatan standar, pakai masker, jaga jarak, tidak berkerumun, cuci tangan pakai sabun.
itu protokol kesehatan yang standar, ya. Nah, protokol kesehatan yang standar itu harus dipenuhi, di mana misalkan kalau satu ruangan itu biasanya bisa diisi 10 orang, tetapi karena ada syarat jaga jarak minimal 1,5 meter, misalkan sampai 2 meter, ruangan tersebut hanya bisa diisi oleh 5 orang. Walaupun sudah diperbolehkan 75%, tapi kalau ruangannya tidak memungkinkan untuk jaga jarak, ya tidak boleh gitu loh. Jadi yang paling utama adalah protokol kesehatan standar tadi. Terus kan kami selalu mengingatkan bahwa sirkulasi udara, sirkulasi ventilasi udara itu sangat penting. Nah, bagi kantor-kantor atau institusi yang tidak memiliki itu, maka mereka harus mempertimbangkan jumlah orangnya untuk menurunkan risiko penularan atau durasinya. Karena yang paling penting itu adalah durasi kita berada di ruangan, sirkulasi di ruangan tersebut, ya, dan kemudian penerapan kepatuhan protokol kesehatan yang lainnya. Jadi kalau itu sudah dilakukan self assessment, maka mereka bisa menilai seharusnya saya ini walaupun boleh 75%, kayaknya hanya bisa 50%. Jangan dipaksakan. Nah, kemudian yang paling penting juga, siapa yang membuat aturan itu di setiap kantor? Ya Satgas institusi tadi, Mas Pras, sehingga mereka bisa melakukan penilaian. Oke, berarti memang akan menjadi ujung tombak ya Satgas institusi untuk menjaga protokol kesehatan di perkantoran, begitu Pak Sony. Ya Pak Sony, kita akan mereview bagaimana dengan sejauh ini begitu klaster di perkantoran apakah sempat terjadi sehingga ini menjadi bahan evaluasi berikutnya dengan penerapan level 1 di wilayah DKI Jakarta dan level 2 di sejumlah daerah lainnya. Ya alhamdulillah sejauh ini belum ada klaster perkantoran ya yang kita amati. Satu hal yang paling penting adalah kami juga mengamati kepatuhan protokol kesehatan institusi, bukan hanya individual. Jadi individu di dalam institusi tersebut akan patuh dan mudah melaksanakan protokol kesehatan kalau mereka difasilitasi. Makanya kami dorong setiap kantor itu memiliki sarana cuci tangan bahkan sebelum masuk kantor. Ya, terus memiliki alat-alat untuk sosialisasi protokol kesehatan, baik melalui audio, video, maupun melalui alat peraga, poster, dan seterusnya. Pengukuran suhu tubuh, ya, ketersediaan petugas untuk mengawasi protokol kesehatan, dan seterusnya. Jadi, kalau kami amati di dalam kepatuhan protokol kesehatan sekarang, mayoritas kantor tuh memang sudah patuh, ya, tapi jumlahnya baru sekitar 62%. Jadi kalau dibandingkan dengan total kantor, ya masih ada sekitar 38% yang belum mematuhi. Dan kalau 38% ini kan jumlah yang banyak. Kalau di kantor itu nggak ada tempat cuci tangan, gimana si pegawai itu bisa mematuhi protokol kesehatan? Ya paling tidak dia bisa dengan misalkan punya hand sanitizer dan seterusnya. Tapi kan institusi sebetulnya harus memudahkan orang-orang untuk pelaksanaan protokol kesehatan. Tanda-tanda jaga jarak itu harus dibuat sehingga mengingatkan orang untuk menerapkan protokol kesehatan. Gitu Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi penegakan kedisiplinannya ini bagaimana dari sisi pengawasannya begitu apabila memang ada perkantoran yang melebihi kapasitas atau tidak mematuhi protokol kesehatan yang seharusnya ini, Pak Sony? Ya, jadi yang pertama adalah kita berharap pada Satgas institusi itu sendiri. Tapi kita tahu bahwa mereka yang menjadi anggota Satgas institusi kadang-kadang sulit untuk menegakkan aturan, terutama pada bosnya, ya kan, pada pimpinannya. Makanya kami juga mengkoordinasikan Satgas institusi tadi supaya mereka memberikan laporan kepada kami tanpa harus harus khawatir mengalami tekanan atau seperti intimidasi dari pimpinannya. Terus yang kedua, Satgas daerah itu memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengecekan dan pengawasan, sehingga ada random check kepada kantor-kantor, ya, di mana kalau mereka melanggar protokol kesehatan tentu akan ada sanksi dari mulai teguran lisan, teguran tertulis sampai penutupan sementara operasional dari kantor tersebut. Nah, kemudian yang ketiga sebetulnya yang kami inginkan adalah membangun kesadaran, bukan kepatuhan. Kalau kepatuhan itu tergantung pada instrumen
aturan dan pengawasan. Kalau ada aturannya dia patuh, kalau diawasi dia patuh. Tapi kalau kesadaran ada atau tidak ada instrumen aturan, ada atau tidak ada pengawasan, dia merasa bahwa dia harus melakukan itu karena itu adalah kebutuhan dia dan orang lain. Jadi kesadaran ini yang sedang kita bangun, dan memang Mas Pras kalau lihat dari data 65% masyarakat Indonesia itu sudah sadar akan protokol kesehatan. Jadi disuruh nggak disuruh mereka lakukan. Tetapi sisanya ini sekitar 30% ini masih levelnya patuh. Kalau levelnya patuh, berarti dia sangat tergantung pada aturan gitu ya. Terus dia sangat tergantung pada perilaku orang lain. Kalau orang lain nggak patuh, ngapain saya patuh gitu dan seterusnya. Nah yang 5% lagi ini memang yang tidak patuh maupun tidak sadar. Nah itu yang harus kita terus-menerus melakukan perbaikan kepada mereka. Baik, next bagaimana? Apakah kita juga kalau kita lihat dengan kondisi saat ini menjadi salah satu bukti efektivitas dari pemberlakuan ataupun penerapan vaksinasi begitu untuk COVID-19 sendiri, Pak? Ya, jadi kami kan juga sudah minta agar semua institusi termasuk perkantoran terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi. Ya, jadi intinya secara bertahap pembukaan sektoral kan nih dilakukan secara bertahap sebetulnya. Betul. Jadi Mas kalau tahu kemarin hanya 6 sektor dulu dilakukan secara sangat berhati-hati, ternyata berhasil dan seterusnya direplikasi, diperluas untuk sektor-sektor yang lainnya. Nah, di situ salah satu kunci keberhasilannya adalah terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi, di mana mereka yang sudah vaksinasi lengkap itu keluar statusnya hijau kan dan bisa masuk. Mereka yang statusnya baru 1 kali vaksinasi itu kan kuning. Maka institusi bertanggung jawab untuk mendorong anggotanya agar mempercepat mematuhi untuk vaksinasi berikutnya. Terus kemudian ada yang merah belum vaksin sama sekali, mungkin dia tidak diperbolehkan untuk masuk kantor dan seterusnya. Jadi ada kebijakan masing-masing institusi, tapi tergantung hasil cek dari aplikasi Peduli Lindungi sebagai bahan evaluasi bagi institusi itu sendiri. Oke, itu juga menjadi salah satu benteng juga nih bagi perkantoran ya untuk mendeteksi dari sisi keamanan begitu untuk mereka ataupun karyawan yang mungkin apabila terdampak begitu dengan COVID-19 dengan menggunakan Peduli Lindungi tadi begitu, Pak Sony. Betul. Jadi intinya kita memastikan bahwa orang yang berada di ruang publik, orang yang di kantor kita adalah orang-orang sehat dengan risiko yang lebih rendah. Intinya gitu, Mas Pras. Baik, optimisme Anda bagaimana dengan pemberlakuan level 1 dan 2 di perkantoran begitu ke depannya, dan ini sehingga herd immunity juga baik di lingkungan perkantoran maupun masyarakat kita bisa terbentuk dengan sangat disiplin begitu, Pak Sony? Ya, jadi yang pertama potensi penularan itu bukan cuma di tempat kerja ya, tapi juga selama perjalanan. Sehingga semua orang harus hati-hati. Yang kedua, selama masa strolling atau kasus yang rendah ini, pemerintah secara maksimal selain mendisiplinkan masyarakat untuk protokol kesehatan juga mempercepat program vaksinasi. Protokol kesehatan ini sangat penting karena di banyak negara yang sudah melonggarkan aktivitas dan mobilitas, diikuti oleh pelonggaran protokol kesehatan, dampaknya kasusnya melonjak lagi. Nah, kalau di kita pelonggaran aktivitas dan mobilitas diikuti oleh pengetatan protokol kesehatan. Itu yang membedakan sambil kita mempercepat target vaksinasi untuk 208 juta orang. Mudah-mudahan kalau itu bisa terlaksana, intinya masyarakat harus tetap patuh protokol kesehatan, baik pada saat kasus melonjak maupun kasus melandai. Kunci kita adalah patuhi protokol kesehatan dan laksanakan program vaksinasi. Gitu, Mas. Baik, pemirsa, yang penting adalah tetap disiplin begitu ya, jangan sampai lengah dan abai meskipun kita tahu PPKM sudah dilonggarkan level 1 dan level 2. Pak Sony, terima kasih banyak atas waktu dan insight yang menarik ini, pencerahan mengenai kondisi COVID-19 dan juga perubahan perilaku yang nampaknya tadi sudah disampaikan, ini sudah mulai terbentuk tingkat kedisiplinan dan kesadaran yang paling utama begitu ya Pak Sony di masyarakat. Terima kasih banyak atas waktunya, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Pak Sony. Terima kasih, sama-sama.